ya, apa yang bisa saya lakukan itu adalah satu, saya membaca banyak buku sastra. Sederhana saja. Itu perpustakaan saya sampai kenal banget sama buku sastra. 500 itu kalau Anda baca sehari 50 itu hanya butuh sekitar 11 halaman. Dapat rahasia saya kasih rahasia. Kalau bangun tidur jangan tentang HP. Baca daya tahan kita itu kuat 1 jam itu 25 halaman minimal. Habis asar tidur lagi masuk ke daya itu. Jadi 2 kali tahap baca buku itu sudah 50 halaman. Udah kan? Bapak bukan ikhlas banget sih. Tak aja kan mereka saya sudah menang. Nah saat itu punya gambaran bahwa indah sekali kalau saya bisa menghasilkan uang dari bisa menghasilkan uang sendiri. Tetapi pertanyaannya begini, apakah saya harus kerja? Bukan mau. Saya takut biasa saja. Dia pamitan, anaknya tidak boleh sekolah ke guru itu lagi. Suatu saat ternyata gosip itu tidak benar, bahwa justru yang diajarkan guru itu benar. Akhirnya orang tuanya datang lagi, kepengen anaknya jadi muridnya. Itu gurunya tidak mau, karena hukumnya katanya seorang murid yang jadi murid dari seorang guru itu tidak hanya muridnya, tapi orang tuanya harus menghormati. Dari mana itu belajar? Pertama saya belajar dari dosen-dosen saya. Jadi gini, buku terbaik bagi mahasiswa itu buku yang dibilang oleh dosen 12 juta kita ya. Oke, nanti saya akan berikan triknya bagaimana caranya mengelola itu. Ini uang kita. Coba sekali-kali survei ya ke toko, kemudian apa yang perlu kita lihat. Memang kita bedakan ya antara sastra yang berorientasi kepada idealisme dengan sastra yang berorientasi kepada market. Jangan yang market dihukumi dengan idealisme, yang idealisme dihukumi dengan market. Cocok itu. Nanti jadi tukar. Perkenalkan, saya Denanti Nurintani dari Prodi PBSI Angkatan 2020. Di sini saya sebagai mahasiswi semester 3. Saya ingin bertanya karena saya bersama dengan teman-teman saya membangun sebuah NGO yang mana orang-orang tersebut itu berada dalam lingkup background yang berbeda. Nah, dengan misi-misi untuk memajukan wawasan tentang mahasiswa, kami bergeraknya masih non-profit. Jadi untuk membuat organisasi tersebut bergerak dalam bidang profit, apakah perlu riset yang lebih atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Saya sudah jadi Diana, Ibu, Bapak, Universitas Jurusan Bahasa dan Sastra. Saat ini sudah mulai berkembang dan tumbuh dan berkembang. Contohnya misalnya tadi yang sudah dijelaskan ada penulisan artikel, kemudian menulis buku, kemudian desain poster, cover, kemudian ada buku. Nah, namun sayangnya pertumbuhan dan perkembangan masih terbilang rendah, meskipun baik pelaku akademik maupun non akademik yang bermunculan. Yang saya tanyakan, yaitu apa penyebab masih rendahnya wirausaha kreatif di bidang bahasa dan sastra itu? Terima kasih. Sama juga pengalaman saya sendiri, saya inginnya adalah non-profit. Tetapi dalam prosesnya sebenarnya kita membagi ruang. Itu yang muncul istilah social trainer. Social trainer itu di satu sisi kita kembangin skup yang memang bergerak pure murni di bidang sosial profit itu, tetapi di sisi lain, di skup yang lain kita harus kembangin yang wilayahnya profit oriented. Kenapa? Karena gini, biasanya kelemahan sebuah gerakan misalkan dengan usaha yang murni dia itu nirlaba, maka akan muncul persoalan. Persoalan pertama, individu-individu yang di dalamnya itu kan akan terus tumbuh, akan berkeluar gerakan dan sebagainya. Ketika ternyata
organisasi itu dia tidak mendapatkan profit, maka pada akhirnya ditinggal. Itu yang disebut sebagai keberlanjutannya tidak akan ada. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Kecuali memang ini hanya tempat persinggahan. Misalkan hukum mahasiswa ikut di situ, kemudian nanti setelah selesai diterusin, karena yang hidup kan harus. Tetapi lebih canggih lagi saya pikir, ketika kemudian wilayah sosial itu dimasuki kepada juga wilayah preneurship-nya ada di sini. Ya, artinya apa? Ada memang ranah-ranah di mana ini garapan non-profit, ya. Tapi ini ada garapan profit, sehingga dua ranah ini yang ada kelompok penulisan novel, ini memang ada. Tetapi ketika kita melihat bidang bahasa dan sastra sekarang sudah masuk ke ruang-ruang yang lain, itu tidak bisa dikatakan rendah. Kemarin saya ngomong sama teman, dia garap di Dirjen Kebudayaan, namanya Pak, itu garap filmnya di mana? Sumba ya. Sumba, dia garap 25 detik puisi, 25 menit di Sumba. Dia yang narasi puisi, bekerja sama dengan sinematografi, didampingi oleh Dirjen Kebudayaan. Katanya, berapa udah gede? Bilang 2 garap 60 menit itu dia. Karena sudah kolaborasi. Jadi kalau kita lihat sastra masuk kepada ruang-ruang kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, itu sudah sangat keren. Dan itu sangat maju besar. Dan itu wilayah kita. Ya, cobalah saya pikiran begini, Anda membuat konten ya. Saya kepikiran, tapi saya belum mengeksekusi, membuat konten domain pendek, kemudian diunggah dibikin secara rutin ramai. Kalau nggak saya coba Anda buka IG-nya pakai video. Aduh, kalau pakai 500.000, dia udah nggak butuh penerbit. Karena kalau dia buat buku sendiri, dipasang di situ 1 jam sudah 3.000. Nah, bahasa seperti itu kan tidak pikir oleh kita. Ya, kalau kita menganggap bahwa nulis itu serius, ditumpuk di kamar, tidak berkomunikasi interaktif dengan pembaca kita, maka yang terjadi adalah kita hanya menjadi monumen-monumen saja. Tapi ketika berinteraksi dengan perilaku pembaca kita yang begitu aktif, orang tua dan sebagainya, pasang branding yang bagus, poster yang bagus, video